Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar aktif dan juga semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba bangkunya dibereskan masing-masing ya anak-anak ibu. Oke, kepada seluruh ruangan dibereskan yang ada yang sampah yang ada di ruangan kita. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita membaca doa. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke. Pada hari ini buka mengabsen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ada berapa orang? Ada 1 orang. Yang dia kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan teman kita itu selalu diberikan kesehatan dan juga bisa berkumpul kembali ke ruangan kita ini. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Coba buka halaman pertama di tema 1 ya anak-anak ibu. Coba semua ambil buku masing-masing. Coba halaman di pertama, organ gerak hewan. Kita akan lanjut ke halaman yang kedua ya. Di sini ada cerita organ gerak manusia dan hewan. Ibu akan baca, coba anak-anak ibu semua dengar dan pahami nanti. Ibu nanti akan kasih sama kalian soal apa saja sih nanti pokok-pokok pikiran dalam cerita yang ibu ceritakan nanti, oke? Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian ataupun seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuh bagiannya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, ataupun melompat, meloncat, memegang, memanggil, memanjat, berenang, dan ataupun sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat digunakan pada manusia itu ada 2, yaitu alat gerak pasif dan juga berupa tulang, dan alat gerak namanya yaitu gerak aktif berupa otot. Kedua alat ini bekerja sama untuk melakukan yang namanya pergerakan. Kerjasama antara kedua ini tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Oke. Tulang disebut alat gerak aktif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak pasif ataupun gerak yang aktif untuk mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar di dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membutuhkan dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membentuk tulang yang bergerak. Oke, coba buka halaman 4. Di sini ada paragraf pertama ya kan. Di sini ada soal. Apakah ide pokoknya dan apa sih kalimat pengembangnya? Di sini ada 5 soal. Kita jawab sebagian saja ya. Oke, ibu contohkan, coba contoh paragraf yang pertama. Ide pokok pertama yaitu kan salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalau pengembangnya apa Bu? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Oke, paragraf langsung kita ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, kita ambil di sini gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Kalimat pengembangnya apa Bu?
Dan pengembangnya yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan juga sebagainya. Itulah kalimat pengembangnya di dalam paragraf kedua. Sedangkan inti pokok yang ketiga apa? Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat pengembangnya apa? Alat pengembangnya yaitu alat gerak fasik berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ya, betul sekali. Yang keempat apa, Bu? Oke. Paragraf yang keempat yaitu tulang disebut organ pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, kalimat pengembangnya yaitu walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar di dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Nah, itulah namanya ide pokok. Ide pokok itu kan di mana inti-inti sarinya ataupun di mana pokok-pokok di dalam cerita tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita membuka halaman 13. Coba. Di sini ada gambar seekor kelinci. Ya kan? Ada gambar seekor kelinci. Di sini ceritanya yaitu si Eda mempunyai 3 kelinci. Dia sangat menyayanginya. Namun, tanpa dia ketahui, si kelinci ini terlihat sangat kesakitan lah. Ya, dia melihat kesakitan di dalam seekor si kelinci ini. Dia melihatnya ternyata kakinya itu sedang terluka. Jadi, dari kesimpulan cerita kita ini, apa sih fungsi dari kaki? Nah, fungsi dari kaki untuk kelinci itu adalah untuk bergerak. Karena kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki di depannya. Itulah keutamaan dari seekor kelinci. Oke, di sini ada nama organ gerak. Ada hewan ikan, ada katak, burung, ular, kadal, dan juga kambing. Di sini semua ada fungsi-fungsinya. Apa sih fungsi ikan? Nama organnya apa? Harus kita ketahui. Nanti itu tugas kalian ya anak-anak ibu. Cari apa fungsi ikan, apa nama organnya, apa nama organ burung, ular, kadal, dan juga kambing. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke pelajaran PKN, yang dimana kita membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat ataupun kita lah. Pada zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti sosial budaya masyarakat yang dimana meliputi aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai sekarang ini. Nilai-nilai Pancasila ini perlu sekali harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Ini agar tercipta suasana kita yang tenang, sejahtera, damai, dan juga aman. Adapun nilai-nilai ketuhanan yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana ini beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama, keyakinan, dan yang dianutnya. Nilai ini terkandung di dalam sila yang pertama. Ini mengharuskan kita harus saling menghormati, saling bekerja sama, dan memeluk dan juga meyakini agama-agama yang ada, seperti agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, ya tentunya agama kita sendiri agama Islam. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini setiap manusia ataupun warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, baik kesamaan si miskin maupun si kaya. Kita harus saling menjunjung tinggi persamaan, baik dari derajat, hak, juga kewajiban.
Karena sesungguhnya seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penyerapan ini seluruhnya kita mengembangkan rasa saling cinta sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana ini makna nilai yang ketiga ini terkandung dalam adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara kita, untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbangsa dan beraneka tunggal ika. Baik, selanjutnya ada yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana ini berkaitan dengan kedudukan yang sama. Hendaknya kita digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita. Ini harus selalu mengutamakan musyawarah. Kenapa harus mengutamakan musyawarah sih, Bu? Ya kan? Karena di dalam persoalan, dalam permasalahan, itulah agar bisa memecahkan suatu permasalahan yang namanya musyawarah, mufakat. Kita harus sering-sering musyawarah agar suatu masalah itu terpecahkan oleh kita semua, mana suara ini dan suara ini gitu. Jadi kita harus menggabungkan bagaimana sih musyawarah ini bisa terlaksana dengan baik dan masalah kita ini selesai dengan tuntas. Nah, itulah yang kita terapkan, tidak mengutamakan kepentingan kita sendiri, tapi kita harus mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang sila yang kelima ini adalah harus menghindari diri dari sifat pemborosan, masih lalu bergaya hidup mewah dalam perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bekerja keras dan menghargai. Kita harus saling bekerja keras, menghargai hasil kerja keras orang lain, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu juga harus dikembangkan pula sikap adil kita, dan juga antar sesama menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Ya kan? Ibu mau secara tuntas Ibu sudah membaca sampai sila sampai sila kelima. Coba anak-anak Ibu buka dulu halaman ke sini, ada halaman 24. Coba di sini ada soal ya kan? Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila. Di sini Ibu ingin kalian sesuaikan dengan sila-sila keberapa aja ini. Pertama kan ada yang pertama gotong royong. Gotong royong ini ada kotak-kotaknya, ada tabel-tabelnya. Coba sesuaikan dia sila kemana sih gotong royong. Yang kedua rajin beribadah. Oke, kita akan satu persatu jawab. Perilaku ataupun sikap. Soal yang pertama itu gotong royong. Itu termasuk sila yang keberapa anak Ibu? Sila yang keberapa? Kalau gotong royong, sila yang ketiga harus bekerja sama. Oke, yang kedua rajin beribadah. Sila keberapa dia? Rajin beribadah. Sila ke-1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ini sila yang keberapa coba? Sila yang keempat. Yang bunyinya itu kerakyatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya betul sekali dari soalnya. Melaksanakan hasil keputusan secara tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab dengan keputusan itu, apapun yang telah ditetapkan. Ya kan? Baik, selanjutnya yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan juga si miskin. Ini sila yang keberapa? Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kita harus mempunyai adab kepada orang lain, baik dia si miskin, baik dia si kaya. Kita harus menghargai itu. Karena kenapa? Kita itu sederajat semuanya. Kita mempunyai hak, kewajiban. Jadi itu yang harus kita terapkan dalam masyarakat, di dalam lingkungan kita. Ya kan? Oke, yang kotak yang kelimanya itu memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ini sila yang keberapa coba? Siapa yang tahu? Ya betul, sila yang kelima. Ya betul sekali. Itu sangat mempengaruhi etika kita. Karena kenapa? Kita harus menghormati yang paling tua, harus menyayangi yang paling muda. Kita harus menghargai itu. Karena kenapa? Itulah yang namanya kita hidup bernegara. Kita hidup beraturan, harus saling menghormati, mempunyai etika kepada orang tua. Oke, pada kesempatan hari ini, apakah masih ada yang ingin bertanya persoalan kita ataupun permasalahan kita pada hari ini, materi kita hari ini? Siapa yang belum paham? Ayo, bertanya dulu. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Ibu persilahkan. Ya. Oke, Ibu kasih soal ya tentang PKN. Berinika Tunggal Ika. Apa sih arti dari Berinika Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Berinika Tunggal Ika. Ya, biarpun kita tetap berbeda, tetap satu tujuan. Biarpun kita berbeda-beda dari ujung ke ujung, dari tengah ke ujung, dari ujung ke tengah, itu tetap sama. Karena kenapa? Kita tidak ada membeda-bedakan dari suku dimanapun, agama dimanapun, kita harus membeda. Kita harus menghargainya.